Kita semua tahu ya, Indonesia itu punya harta karun yang luar biasa megahnya. Bukan emas, bukan permata, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga, kekayaan alamnya. Ini jelas jadi kebanggaan kita bersama. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana cara kita menjaganya? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng sekarang. Oke, langsung aja kita mulai. Biar kebayang, kita coba jawab pertanyaan ini dulu. Sekaya apa sih sebetulnya alam Indonesia itu? Angka-angka berikut ini bakal kasih kita gambaran yang wow, mencengangkan. Angka pertama nih, 4.000. Ini adalah jumlah spesies paku-pakuan yang tumbuh subur di seluruh Nusantara. Banyak banget kan? Dan yang lebih hebat lagi, angka yang sama persis, 4.000, itu juga jumlah spesies anggrek kita. Coba bayangin ya, betapa beragam dan indahnya flora kita dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Oke, sekarang kita beralih ke fauna, ke hewan-hewannya. Kita punya 1.600 spesies burung. Gak heran kalau Indonesia itu jadi surganya para pengamat burung dari seluruh penjuru dunia. Belum selesai, untuk mamalia kita jadi rumah bagi lebih dari 500 spesies. Ini benar-benar kekayaan yang sungguh luar biasa. Jadi, poin utamanya adalah ini. Semua angka tadi itu kalau digabungin, artinya Indonesia jadi rumah bagi lebih dari 10% dari seluruh spesies tumbuhan yang ada di planet bumi. Harta karun kita ini penting ya, bukan cuma buat kita loh, tapi buat seluruh dunia. Tapi sayangnya, di balik semua kekayaan yang bikin kita bangga ini, ada kenyataan pahit. Harta karun yang tak ternilai ini sedang dalam bahaya. Apa aja sih ancaman yang mengintai mereka? Umumnya, ada 3 ancaman utama yang seringkali, ironisnya, datang dari aktivitas kita sendiri sebagai manusia. Eksploitasi yang berlebihan, kerusakan habitat mereka, dan perburuan liar yang benar-benar mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna kita. Dan ancaman ini bukan cuma teori loh, ini nyata banget. Kita lihat aja salah satu ikon kebanggaan kita, harimau Sumatera. Sang raja hutan yang gagah ini sekarang sedang berjuang mati-matian untuk tidak punah. Grafik ini nunjukin betapa daruratnya situasi harimau kita. Coba lihat, dari sekitar 1.000 ekor di akhir tahun 70-an, populasinya anjlok drastis jadi cuma sekitar 250-an ekor aja di tahun 2007. Ini benar-benar lampu merah buat kita semua. Dan ini bukan cuma tentang harimau. Ikon kita yang lain, badak bercula 1 di ujung kulon, populasinya sekarang cuma tersisa sekitar 50 ekor. Kebayangkan, setiap individu jadi sangat-sangat berharga. Oke, cukup cerita suramnya. Karena di tengah semua ancaman ini, ada harapan, ada solusinya. Inilah cetak biru para penjaga alam, yang kita kenal dengan nama konservasi. Jadi, apa sih konservasi itu? Gampangnya gini, konservasi adalah upaya pelestarian yang cerdas dan berkelanjutan. Ada 2 kata kunci di sini, berkelanjutan dan keseimbangan. Jadi tujuannya bukan cuma melindungi hari ini, tapi mengelola dengan bijak untuk generasi-generasi mendatang. Nah, tujuannya itu ada 3 lapis. Pertama, menjaga agar keseluruhan sistem alam atau ekosistemnya tetap sehat dan berfungsi. Kedua, secara spesifik, mencegah spesies-spesies dari kepunahan. Dan ketiga, yang ini penting banget, yaitu melindungi perpustakaan genetik alam untuk masa depan. Oke, kita udah tahu apa itu konservasi dan tujuannya apa. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Secara garis besar, ada 2 metode utama yang biasa dilakukan. Namanya in situ dan ex situ. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja gini. In situ itu seperti kita melindungi para satwa dan tumbuhan di rumah mereka sendiri, langsung di habitat aslinya. Nah, kalau ex situ itu adalah upaya pelestarian di luar rumah mereka, di tempat-tempat khusus yang dirancang untuk mereka. Contoh in situ itu adalah tempat-tempat yang mungkin kita udah sering dengar ya, seperti Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Cagar Alam, dan Hutan Lindung. Disinilah alam dan seluruh isinya dilindungi apa adanya, di lingkungan asli mereka. Sedangkan contoh X itu adalah tempat seperti taman safari atau kebun binatang. Tempat-tempat ini perannya krusial banget loh. Mereka bisa jadi semacam benteng pertahanan terakhir, terutama ketika habitat asli sebuah spesies udah terlalu rusak atau nggak aman lagi. Tapi, semua upaya tadi, semua taman nasional, semua kebun binatang, itu nggak akan berhasil tanpa elemen yang paling penting, manusia. Dan secara khusus, para penjaga lokal yang hidupnya sehari-hari berdampingan dengan alam. Dan kalimat ini benar-benar intinya.
Masyarakat adat dan lokal yang udah hidup menyatu dengan alam selama berabad-abad, merekalah yang memegang kunci keberhasilan konservasi. Kearifan tradisional mereka itu adalah aset yang tak ternilai harganya. Peran penting ini bahkan diakui secara formal lewat konsep yang namanya AKKM atau Areal Konservasi Kelola Masyarakat. Ini adalah sebuah cara untuk mendukung dan melegalkan upaya konservasi yang dipimpin langsung oleh komunitas lokal berdasarkan pengetahuan turun-temurun mereka. Keren kan? Nah, ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang penting banget. Konservasi itu bukanlah pekerjaan satu pihak saja. Ini adalah sebuah gerakan bersama, sebuah kolaborasi antara pemerintah, para ahli, dan tentunya masyarakat. Kita semua punya peran di dalamnya. Pada akhirnya, harta karun alam Indonesia ini kan milik kita bersama. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang harus menjaganya, tapi bagaimana kita masing-masing akan berkontribusi. Jadi, apa peran yang akan kamu ambil untuk menjaga warisan luar biasa ini?